alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat ke Abu Eva sebagai pemateri, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Yang terhormat ibu-ibu jamaah majelis taklim juga orang tua saya. Alhamdulillah kebahagiaan tersendiri juga hadir di tengah-tengah kita Ibu Endang Bisa verifikasi pindahin Fazil. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita duduk di sini bersama-sama, apalagi ini adalah di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Mudah-mudahan kita duduk di sini, kita berkumpul di sini, menjadikan sebuah pahala yang luar biasa. Kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu darah sadaya. Alhamdulillah. Ini tuh udah hari keberapa Bu Ramadan? Hari keberapa? 8 apa 18? Apaan ya Bu ya? Berarti tanggal berapa Ramadan? 8. Biasanya kalau bulan Ramadan itu tanggal Hijriah selalu. Kalau ini di Karena sesuai dengan berapa hari kita Ramadan, berapa hari kita sahur, itulah berapa hari tanggal Ramadan. Kalau Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Gak berubah ya Bu, dari tahun ke tahun tuh hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Jadi nggak ada istilah Lebaran maju, tetap aja tahun tanggal 1 Syawal. Ibu-ibu rahimakumullah, di kajian pagi hari ini alhamdulillah dengan dibarengi dengan hujan gerimis, jadi saat ijabah doa di bulan Ramadan, saat ijabah doa kumpul di majelis ilmu pun menjadikan saat ijabah doa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini ketika punya hajat dan berdoa kepada Allah, Allah kabulkan sesuai dengan keinginan kita, dan itu yang terbaik menurut Allah. Baiklah ibu-ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita baca sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Umi Zidni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سمعنا وأطعنا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang beliau baca menjadikan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu langsung kepada kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh maaf kalau salah menyebutnya Ibu Eva Nurhofiqah, sarjana psikologi, MH, CPHT, CNNLP, CPM, CPAT, atau lebih akrabnya dipanggil Amril. Masya Allah, beliau adalah seorang penulis, pembicara, profesional, psikoterapis, praktisi kesehatan mental keluarga dan konten. Adapun tema yang akan dibawakan oleh beliau adalah Ramadan sebagai momentum detox emosi, pengasuh anak dengan hati yang lebih tenang. Untuk lebih mengetahui tentang profil karya-karyanya dan penghargaan yang beliau sudah terima, bisa ibu-ibu baca yang sudah saya sampaikan di share grup TKTPA ya. Untuk itu kepada Amu Eva, mangga dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereng, ngajawab salamnya nambah saware. Araya ibu atau marasih tunduh ya teh bu. Sekali lagi ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepak, kompak tapi si genenya rentak. Ya rentak tuh bu ke abdi bu. Kami rasa ketik ya bunya. Kami kamu rangkali. Ya. Oke, kita buka ya Bu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah atau mendung ini Bu. Oke, kalau hati Ibu cerah atau mendung? Cerah. Mudah-mudahan senantiasa cerah. Kita semua dapat bersuara tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Kalau bukan atas izin Allah mah ibu-ibu teh bakal dicengklak terus sebut dicengklak karena kasur tengah aja tari selimut. Tapi karena atas izin Allah kita semua dapat bersua. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para
para tabi'in dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah di berarti hari keberapa ini? 8. Hari ke-8 tos gaduh acak bedug sabar setel Bu. Ibu-ibu mana sakuraribu nuntut senaganya kaca kogete ya Allah. Kadang-kadang suami mah ya tete acak lebaran naon Bu? Kaos oblong. Aya nu kitu Bu? Ya, ibu anu kitu teh. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan untuk kita semua di bulan yang suci ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, baik, sebelum dimulai, sebelum nanti kita cerita terkait dengan tema hari ini, apa Bu seperti yang disampaikan oleh Ibu? Ayo, temanya apa? Ramadan sebagai momentum detox emosi, mengasuh anak dengan hati yang lebih tenang. Nah, sebelum itu ada putra saya yang tos elek-seke ingin cerita, ingin berkenalan dengan ibu-ibu semua terlebih dahulu. Mungkin saya minta waktu hanya sekitar 5 menit saja untuk ananda saya belajar keberanian dan ketenangan, ingin silaturahim dengan ibu-ibu semuanya. Mangga Aizul, ayo. Oke. Insya Allah ananda saya ini ingin cerita deh ya. Kalau dakwah mah aduh kalau kata ulama mengadakwah ibu-ibu mah ada risin nyarios sabar terus rangkum sabar terus Bu terus melawan badai angin puting beliung dan lain sebagainya pokoknya ya. Jadi mungkin justru anak saya di sini yang ingin belajar bagaimana cara ia lebih berani dan lebih tenang dengan cara cerita dengan ibu-ibu. Oke, sudah siap Insya Allah mau cerita terkait dengan sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah musallim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada yang penuh berkah ini kita dipertemukan dalam suasana bukan Ramadan adalah hal yang luar biasa. Sebelum Umi menerangkan kajian dari saya tercinta, saya akan menyampaikan sedikit dakwah. Tapi sebelum itu aku akan tunduk ya Bu, bawa bilang cakep. Kau bawa salam. Cakep. Uangnya manggil ke Surabaya. Pokoknya nanti tenang dan tenang. Kamu juga buka sholat 5 waktu ya. Oke. Ibu-ibu yang saya hormati, kita setiap hari sudah bernikmat sama Allah SWT. Ada nikmat sehat, bisa makan enak, bisa lihat, bisa jalan, bisa ngopi. Tapi kadang-kadang kita suka lupa bersyukur, padahal cara dasar bersyukur itu adalah sholat. Coba bayangkan, kalau saja berdicas dengan hati kita juga bisa dicas pakai sholat. Sholat itu bukan kewajiban doang, tapi obat hati, obat stres, kunci rezeki. Dia makin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suami ya Bu. Ya, itu paling utama, makanya ibu-ibu iya ya. Oke, coba lagi ya. Inna sholat tanahnya pasal yang munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita jaga sholat, insya Allah hidup kita jadi berkah dan makin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sholat jadi tunda-tunda terus atau ditinggal, nanti kita bisa kering Bu, kering kerontang kayak dapat air bulan. Ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui bulan Ramadan ini Allah mengingatkan kita bahwa sholat adalah jalan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum aku menutup dakwah ini, aku mau pantun dulu ya Bu, cakapnya jangan ketinggalan. Beli campur pas Bu. Bau pasti boleh sih. Itu bukan beban Bu. Tapi tiket menuju surga yang hakiki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qawanu wa mayastiru billahi sabilillah
الحق والله موافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kanan boleh Ibu. Oke. Itu saja mungkin terima kasih hatur nuhun ya. Maka boleh ayat ya boleh. Ke kiri. Ya ke kiri. Ke kanan. Nanti ke kanan Oke. Ya Bu ya. Jadi apalagi pas pertama kali saya ajak wajahnya tuh pias, pucet pokoknya mau makan enggak, mau minum enggak ya gitu. Tapi saya selalu menyampaikan setiap tempat itu memiliki cerita. Jadi tujuannya justru bukan untuk dakwah, tapi berkenalan dan menjaga agar ia lebih tenang ketika bertemu dengan banyak orang ya. Oke, itu prolognya terkait dengan sholat. Kenapa saya ambil tema sholat untuk Ananda saya cerita? Karena memang dari banyaknya ujian dalam rumah tangga sudah jelas dalam hadis itu seperti apa? Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Oke ya Bu ya. Nah sekarang bagaimana pada akhirnya Ramadan ini bukan hanya lewat saja, tapi menjadi momentum detoks emosi, mengasuh anak dengan hati yang lebih tenang. Cung di sini nusuk diet, gagal doi, diet, jogging dan lain sebagainya terus ngabaso, gitu Bu. Terus ada emosi. Nah kita sering kali melakukan detoks pada tubuh, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh dan lain sebagainya, tapi kita kadang-kadang lupa bagaimana caranya kita mendetoks emosi kita agar betul-betul rilis dan agar betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai cum di dia anu kesel kacaroge tapi murang kali menjadi sasaran. Cum saya nanya, kami suara meninggi itu sanes murang kali ya, tapi kasaha kacaroge ya Allah. Nah itulah tujuan dari tema ini, mudah-mudahan bagaimana cara kita membersamai Ananda agar menjadi lebih tenang. Saya dalam setiap kajian, seminar, training atau apapun diawali saat disampaikan, kita akan kesulitan menjadi orang tua bahagia sebelum menjadi pasangan bahagia. Dan kita pun akan kesulitan menjadi pasangan bahagia sebelum menjadi diri yang bahagia. Nah itu awal mula nanti kita sepanjang ini sampai berapa lama Bu? 1 jam. Oh, okay. Nah sepanjang itu kita sharing itu tujuannya. Jadi ibu tidak bisa berbohong, kita semua nggak bisa terus-terusan berbohong pada Ananda agar kita bahagia, tapi mus-mus pas saya caro cumi dia nusuk pas saya di depan orang kali. Nah idealnya tidak boleh. Ya, idealnya tidak boleh kita berantem dengan suami di depan anak kita. Tapi kalau udah tanggung ampuh gitu ya, ayo nama kan ayah WA-nya pas ya dina WA gitu. Nah, tapi kalau sudah tanggung harus diperlihatkan pula cara berdamai. Jadi jangan hanya memperlihatkan paseana sehingga ucing nu parasea eta rame gitu nya. Ari pas damainya tidak diperlihatkan, harus diperlihatkan tentu dengan batasan-batasan tertentu agar anak pun belajar ternyata ada konflik itu wajar meskipun harus dihindari. Misalnya dia ada konflik dengan temannya, tapi kita gak boleh lama-lama. Kita harus pelan-pelan keluar dari zona itu dan diperlihatkanlah oleh orang tua cara berdamainya itu dengan seperti apa. Entah itu dalam bentuk verbal ataupun non verbal. Misalnya minta maaf. Nah nanti nih pas lebaran Bu, suami jadi raja, ibu-ibu nyungkel hapunten lebaran we wungkul. Tadi enjing-enjing siang mah pasti ada ya. Nah itu nyamunya insya Allah ya salahnya salah. Eta mah Bu ibu-ibu batul, ibu-ibu di dia mah insya Allah. Makanya kalau ada istilah ibu-ibu ditanya mending minta maaf ke suami atau nguras laut, milih mana Bu? Milih nguras laut cina Bu. Ya saking susahnya minta maaf. Padahal sudah jelas dalam Quran surah Al-Baqarah fa'fu anhu.
Fa'fu anhum itu kita memaafkan mereka, kalau di sana kan domirnya mereka. Tapi bisa dipakai juga untuk suami, kita memaafkan suami pada kita mampu membalasnya. Itulah pemaafan yang dimaksud dalam Quran surah Al-Baqarah. Itu pemaafan itu apa? Ketika kita mencoba untuk berdamai, padahal jelas kita mampu membalasnya. Ketika suami berkata kasar, ibu bisa gak ngabalas tuh? Bisa. Ketika nauzubillah sekarang ramai suami selingkuh inilah itulah, ibu bisa ngabalas gak bu? Bisa. Bisa. Kalau nyebut bisa, aduh eta hati-hati tanya. Nah, poinnya adalah itulah memaafkan. Memaafkan itu kita punya kuasa untuk membalasnya tapi tidak melakukan itu. Misalnya ibu ayo pas saya sareng tetangga masa gitu. Kadang-kadang memang media sosial itu mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Misalnya dengan tetangga ibu pas saya, nah itu kita bisa membalasnya tapi kita tidak memilih jalan itu ya. Itulah tujuan dari kenapa saya mengambil tema ini, dengan harapan bukan hanya di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan lainnya pun kita pelan-pelan terus-menerus belajar untuk tenang ya. Oke, apakah rumah kita benar-benar menjadi tempat pulang yang menenangkan atau justru ruang yang menyimpan lelah yang terpecah? Oke, seorang suami datang ke rumah udah kerja berarti dalam keadaan apa bu? Capek lelah. Bahkan ada hadisnya, ketika suami tertidur terlelap dalam kondisi keringatnya mengucur karena mencari nafkah untuk keluarganya, maka surga menanti. Baru itu satu poin aja, cari nafkah. Belum lagi nafkah lahir batin ketika suami bisa memenuhi surga menantinya. Dan untuk ibu-ibu pun sama. Untuk ibu-ibu syarat masuk surga ibu bisa min ayyi abwabil jannati syi'ti, ibu bisa masuk surga dari pintu manapun. Syaratnya ada 4. 1. Sholat 5 waktu. Osok bu, sholat 5 waktu bu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan, itu yang sedang kita lakukan insya Allah ya bu ya. Yang ketiga, menjaga kehormatan, menjaga aurat, menjaga martabat, menjaga gak bu? Menjaga insya Allah. Yang keempat, yang terakhir, taat pada suami. Taat tuh bu. Taat. Mana di antara opat eta nu beras? Nah, eta taat obatnya. Nah, padahal kalau kita itu saja sholat, puasa, menjaga aurat, taat ke suami, maka kita bisa masuk surga dari pintu manapun. Tapi bu, definisi taat itulah yang harus kita pahami. Dalam berbagai tafsir, konitatun, konita gitu ya, taat pada suami itu banyak sekali tafsirnya. Salah satunya yang dominan di kalangan para ulama, cendekiawan dan lain sebagainya adalah taat itu bukan hanya dari perilaku saja, tapi dari hati. Cung di dia bilangnya tapi dak dedor, bari cuci piring di alung-alung. Ayo tuh. Nah, taat itu bukan dari bilang iya, tapi juga dari hati. Itulah kenapa sulit sekali taat itu, karena demikian. Bilang iya tapi di hati bilang tidak. Makanya lamun ibu-ibu sakit mah tong dicanda ka puskesmas, cenatna ka toko emas. Nah, itulah suami susahnya untuk melihat kode-kode istri. Nah, tapi poinnya begitu bu ya bu ya. Dan taat itu bu, bukan berarti kaku rumah tangga teh pokoknya sahur suami istri teh tuku, bukan. Itu tidak sunnah Rasul. Rasulullah dengan para istri-istrinya itu bercandanya tuh luar biasa, begitu terbuka, begitu demokratis gitu ya bu. Taat itu adalah ketika ada suatu permasalahan atau hal yang perlu dimusyawarahkan, dan ketika setelah musyawarah solving atau solusi dari suami lebih baik, maka kita harus mentaatinya. Jadi taat itu hadir setelah diskusi. Bukan pokoknya sekata suami ibu medemel di dia gendok tekanan batin segala rupa, itu bukan taat ya kan itu nah. Jadi TBC, ada sebut tekanan batin cinta kan itu nah, jadi itu bukan konsep taat yang sunnah Rasul. Karena Rasulullah itu begitu demokratis pada istrinya, juga pada putra putrinya. Demokratis itu artinya membebaskan untuk
keluarganya memberikan pendapat, tapi juga ada batasan-batasan tertentu ya. Maka kita lihat juga bahwa mudah-mudahan Ramadan itu bukan sekedar perubahan jam makan, tapi Ramadan adalah kesempatan memperbaiki cara kita mencintai. Saya tanya, Ibu, lamun aya masalah sareng caroge, solving atau solusi Ibu kumaha? Solusina? Solusinya gimana? Ya, misalnya treatment ya. Oke, apa baur-baur? Oke, terus apa lagi? Solusinya apa? Solusi untuk istri yang sehat untuk mental adalah berbicara. Karena otak bahasa perempuan itu kanan dan kiri. Lalu tadi carioskan ngejelimet video. Terus ibu sakit kepala. Aduh, ayah itu sakit kepala. Ibu udah tahu belum solusinya? Tahu. Kalau sakit terus-terusan minum obat. Kalau lebih dari 3 hari ke dokter. Jadi udah tahu. Tapi yang dibutuhkan oleh ibu apa? Kuna mama teh nyeri mastaka, kadia orang pencetan gitu udah Nah, jadi sebetulnya perempuan tuh udah tahu. Solusi yang paling manjur untuk perempuan adalah berbicara. Tapi yang sering kali jadi masalah, cara mencintai laki-laki pun berbeda. Laki-laki sebaliknya, kalau ada masalah dia diam terlebih dahulu, mancing, ngusep. Ibu mending suami ngusep atau ngoprek wae HP? Nah, jadi hukum suami ngusep wae itu tergantung situasi, tidak bisa disamakan. Nah, suami ngusep dari pagi hingga sore hingga malam gitu. Nah, poinnya adalah tergantung. Kalau suami gak ngusep dan ia belum bisa berkualitas, ngoprek wae HP, yang lainnya HP-nya jadi judol, jadi pinjol, jadi lihat porno aksi, pornografinya mending ngusep terus Bu. Tapi kalau ternyata dibandingkan dengan suami main dengan anak, suami begini-begini, berarti dari mana? Ambil waktu yang berkualitas itu, jadi tidak bisa disamakan ya dia, tergantung dari kondisi. Nah, cara mencintai suami itu demikian Bu. Jadi kalau ada konflik itu suami itu diam dulu, tapi istri seringkali kuat terus Bu. Hoyong dibereskan harita kene. Sedangkan suami harus diam dulu justru untuk ia meregulasi emosinya biar tidak meledak, untuk menjaga dirinya. Kalau sudah ada solusi baru disampaikan alternatifnya. Dari sana pun suami istri itu udah beda. Makanya kalau ibu ganti 10 suami gitu saya ada kemarin saya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bandung untuk disertasi saya. Kemudian dari 11 narasumber penelitian itu ada seorang yang memang suaminya tuh selingkuh berkali-kali. Dengan usia pernikahan sudah 9 tahun, putra putri ada 3, kemudian selingkuh. Nah, alhasil karena ia bercerai kemudian menikah lagi dalam kondisi masih trauma, ia mencari yang sebaliknya dari mantan suami. Karena suami yang pertama itu suka selingkuh, oh kayaknya aman nih, ada yang nembak saya dengan kondisi lumpuh. Kalau lumpuh pinggang ke bawah artinya gak mungkin dia selingkuh gitu kan. Kayaknya aman rumah tangga saya, saking masih trauma tapi memutuskan untuk menikah. Dia masih trauma, lukanya pun masih basah dengan suami yang pertama, tapi karena satu dan lain hal menikah. Nah, dengan kondisi demikian lumpuh betul Bu, tidak selingkuh Bu, tapi judi online, mabok-mabokan. Artinya kita ganti berapa suami pun demikian akan ada saja ujiannya ya. Namun tidak apa-apa, sebetulnya dalam Islam itu makanya dibolehkan hulu itu gugat cerai, diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan. Di Pengadilan Agama di Indonesia 75% cerai gugat dibandingkan cerai talak. Kenapa bisa demikian? Setelah diselidiki ya campur-campur. Ada yang memang masalahnya dari istrinya, ketika istrinya sudah independent woman lah, istrinya ini dan sebagainya. Tapi justru kebanyakan bukan dari istrinya, tapi memang suaminya problematik, memang suaminya bermasalah.
Jadi penyebab perceraiannya karena perselingkuhan, karena judi online, karena mabok, karena inilah itulah, berarti jelas yang menjadi trigger utama adalah dari pihak suaminya gitu lah ya. Nauzubillah min dzalik. Nah itulah bagaimana cara kita mencintai yang memang terkadang berbeda. Maka kenapa sih kita harus membutuhkan detox emosi untuk keluarga kita? Nah, kita sudah tahu ya Bu ya, dalam hadis dijelaskan apa Bu? Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai, bukan orang yang pandai, ayo, bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang pandai menahan emosinya. Cum, ibu anak mulai bangun tidur hingga tidur kembali amak-amakan wae. Iya. Ingat, anak kita itu bangun tidur tuh gelombang otaknya alfa hingga theta. Sebelum tidur gelombang otaknya pun alfa hingga theta. Alfa hingga theta itu yang mudah menerima informasi. Jadi lamun ibu ti siangna begitu baik, tapi pas bangun tidur dan sebelum tidur rada melotot wae, yang diingat oleh anak itu. Karena gelombang otak itu betul-betul sedang sensitif sekali alam bawah sadarnya. Dan kalau sudah tersimpan di alam bawah sadar itu melekat hingga akhir hayat. Saya tidak sedikit klien-klien saya usianya lansia. Lansia itu berarti 60 tahun ke atas. Sudah mau pensiun lah ya Bu ya. Beliau masih tidak pernah melupakan kejadian di usia 7 tahun. Perkataan ayahnya, perkataan ibunya yang menyakitkan. Artinya memaafkan itu jelas bukan melupakan. Kita tidak akan pernah lupa apa yang kita dapatkan, entah itu senangnya, bahagianya, bangganya, percaya dirinya, tapi marah, sedih, kecewa, takut, jijik, jengkel dan lain sebagainya pun kita tidak akan pernah bisa melupakan itu. Jadi sangat disayangkan kalau kita beranggapan bahwa memaafkan itu harus melupakan. Kayaknya hingga akhir hayat kita tidak bisa memaafkan karena ya gak akan pernah bisa melupakan. Tapi kayak ini Bu, kayak luka. Ibu rahet, terang rahet Bu. Nah, saya mah campur-campurnya punya karena asgar, terang asgar, garut gitu ya. Nah, jadi campur-campur. Luka, kayak bekas luka, kayak rahet, itu gak akan hilang. Ya Bu ya, bekasnya tuh gak akan hilang. Tapi kalau sudah pulih gak sakit. Tapi bekasnya gak akan hilang. Jadi ingatan peristiwanya gak akan hilang, gak akan lupa. Tapi kalau sudah sehat, ketika pas ingat udah gak sakit. Sama ya Bu ya. Nah, detox emosi itu dalam perspektif psikologi keluarga, konflik yang tidak terselesaikan cenderung menjadi pattern. Pattern itu artinya pola. Pola itu berarti sudah terulang dan pola ini diwariskan bahkan dinormalisasi. Di sini yang menormalisasi gaya pengasuhan VOC, gaya pengasuhan Belanda, gaya pengasuhan di dia tenanawan ambu cenage tinggal anu ayeuna sukses teh gara-gara baheulana dipeungeul aya gitu Bu. Nah, itu memang ada dua perspektif gitu ya, tapi hendaknya tidak dinormalisasikan. Kenapa? Ya, karena namanya juga kan namanya juga gaya pengasuhan VOC, bukan sunnah Rasul. Saya tanya, ada gak satu dalil dalam hadis atau Al-Quran yang menyebutkan Rasulullah kasar dan keras pada keluarganya? Satu aja tidak ada. Berarti itu sunnah apa? Sunnah Belanda. Yang namanya sudah Belanda berarti sunnah apa? Sunnah penjajahan. Ada atas, ada bawah. Orang tua di atas, anak harus nunduk tanpa berbicara apapun. Padahal nyungkelit. Suami harus di atas, istri harus di bawah, harus tunduk karena apapun, seperti apapun dan lain sebagainya. Itu berarti sunnah apa? Sunnah Belanda. Maka kita tidak boleh menormalisasikan. Ketika kita menormalisasikan, tidak sedikit klien-klien saya yang menormalisasikan KDRT. Bu, kan ibu saya juga sama di KDRT oleh ayah saya, dan ibu saya bisa bertahan. Jadi ketika anak ini sudah disiksa kayak gimana pun oleh suaminya, dia tidak bertahan, tuh dia merasa rendah karena ia membenarkan perilaku tersebut karena dari orang tua tidak pernah menjelaskan. Saya seringkali menyampaikan begini, andaikan kita sebagai orang tua melakukan kesalahan, cukup
akui kesalahan itu. Mama dan ayah salah, udah. Tapi akan terus belajar. Kalau kita tidak menyebutkan salah, anak menganggap itu benar. Dan ketika benar ya biasa aja. Ketika ia mendapatkan perlakuan itu ya biasa aja. Udah kebal, gitu ya Bu ya. Nah maka kita seringkali berkata memang wataknya begitu, sudah dari dulu begitu dan lain sebagainya. Maka tentu itu tidak boleh dinormalisasikan karena semua orang itu memiliki potensi untuk berubah. Kalau dalam Al-Quran apa Bu? Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali dari kaum tersebut mau mengubahnya. Artinya kaum di sana berarti kan maksudnya kemana waktu itu dalam ayat tersebut? Ke kaum Lut, ya Bu ya, yang memang ada LGBT. Baru aja saya dapat chat nih kemarin di sekolah tertentu di Garut sedang merebak LGBT. Sudah dikeluarkan 4 orang katanya di sekolah tersebut, dan kemudian sudah dikeluarkan tapi masih berkomunikasi dengan yang di dalamnya yang belum dikeluarkan, dan masih ngajak-ngajak ke pasangan-pasangan yang lain, entah itu lesbian atau gay. Kemudian sudah menormalisasikan, bikin status, sudah kayak jadi identitas. Nah, tapi di Al-Quran dijelaskan kalau kita mau mengubahnya ya bisa. Ya, itulah kenapa harus detox emosi. Itu ada istilah begini Bu, kesalahan pertama itu murni kesalahan. Kalau kesalahan kedua keputusan. Kalau kesalahan ketiga kebiasaan. Kalau kesalahan keempat watak atau karakter. Semuanya bisa diubah, tapi tentu akan berbeda. Ada sebut pas suami kita atau anak baru melakukan kesalahan pertama dengan sudah melakukan kesalahan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya pasti beda. Proses berubahnya, waktunya, usahanya dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa mau bersama kita, melindungi kita dalam kebaikan. Amin. Oke, baru kita masuk Bu, bahwa ternyata di bulan Ramadan ini biasanya yang menjadi masalah rumah tangga Ibu apa saja Bu? Satu apa Bu? Ekonomi. Ekonomi, oke. Di pengadilan agama ekonomi itu nomor 2. Kalau nomor 1 pertengkaran terus menerus, pasti anak pada mau pada ekonomi, oke. Itu Bu. Jadi terus kalau di pengadilan, kenapa kasus perselingkuhan dideteknya sedikit, perselingkuhan KDRT? Karena sulit pembuktian. Jadi pembuktiannya panjang, harus betul-betul terbukti. Kenapa? Karena kan itu yang akan dituliskan di putusan. Putusan itu nanti dibaca oleh anak cucu. Dan nanti justru khawatir ya tidak baik lah. Maka sangat sulit sekali. Maka rata-rata alasannya itu meskipun realitanya alasannya karena perselingkuhan, karena KDRT, ujung-ujungnya ditulisnya apa? Pertengkaran terus menerus, ketidakcocokan. Padahal inti nama selingkuh dan KDRT, kecuali yang kuat banget. Ada CCTV, divisum saat itu juga, nah kuat banget baru bisa dengan perkara itu. Cuma kadang-kadang yang penting cerai, gak penting penyebabnya apa, yang penting cerai. Jadi karena kan itu akan terdeteksi nanti oleh keturunan, gitu ya. Karena kan putusan di pengadilan agama itu sifatnya terbuka, ya. Oke, masalah-masalah rumah tangga, ekonomi, terus apa lagi Bu? Ayo, mau ekonomi unggul aja nantinya. Ayo dong ya, tuh Bu, banyak ekonomi unggul. Apalagi Bu? Ya, perselingkuhan. Anak, keluarga, terus apa lagi? Hati, oke, masalah hati, jagalah hati. Terus apa lagi Bu? Mertua. Komunikasi, apa lagi? Mertua, ya mertua yang toksik nantinya. Racun. Oke, ipar adalah terus apa lagi Bu? Apa lagi Bu? Ipar adalah maut, tetangga adalah maut. Terus apa lagi Bu? Atau udah pas suami keluar di bumi, ibu mah cemberut. Pas keluar tetangga Pak angkat, senang gitu. Ayo, rumput tetangga lebih. Iya. Oke. Terus apa lagi Bu? Trauma masa lalu. Oke, belum selesai dengan diri ya. Oke, terus apa lagi? Nah itulah
masalah-masalah yang biasanya terjadi dalam rumah tangga. Komunikasi yang defensif itu memang menghindar, ya Bu ya. Manajemen konflik yang destruktif itu cara menyelesaikan masalah yang merusak. Salah satunya bukan hanya agresif Bu, silent treatment nih. Cuma di nusak babaeudan eta berhari-hari berbulan-bulan sareng caroge kuat Ibu. Terus saya mah sajangge tara kuat Ibu. Nah, itu destruktif itu merusak. Silent treatment itu seringkali disebut dengan pasif agresif. Kita melakukan kekerasan dengan cara diam. Dan yang ketiga, regulasi emosi yang lemah. Dan menariknya, Ramadan justru melatih 3 hal itu. Pertama, puasa melatih regulasi diri, ya Bu ya. Yang kedua, tarawih itu melatih konsistensi istiqomah. Jadi pas awal-awal mah bingung, terus Bu. Namun kan kalau perempuan tidak diwajibkan untuk ke masjid, bahkan tempat terbaik untuk sholatnya di mana? Di rumah. Jadi tidak apa-apa, ini untuk laki-laki misalnya penuh. Tapi kalau ke masjid juga gak apa-apa, ya Bu ya, asal dengan standar-standar tertentu. Cuma ke hadis ini, keterangan ini karena di zaman Rasulullah itu banyak madaratnya. Jadi lebih mudah terbuka aurat ketika perempuan, ya beda lah masjid sekarang kan komplek ada berapa masjid, gampang aksesnya, ada tertutup. Ya zaman dulu kan ke masjid untuk ibadah dan lain sebagainya pun aku ada kayak naik ontak lah, inilah itu dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah, tadarus melatih refleksi, bahkan sekarang ada Quran namanya Quran medis. Di dalam Al-Qurannya sudah ada keterangan-keterangan medisnya. Ayat ini maksudnya ini terkait dengan medisnya, asyifa gitu ya, untuk menjadi pengobat. Kemudian zakat itu melatih empati, melatih empati. 2,5% itu yang kita keluarkan, mudah-mudahan itu bisa digunakan oleh orang yang mustahik zakat. Nah, dan artinya Ramadan itu adalah kurikulum penyembuhan batin yang komprehensif. Dan yang paling utama untuk ibu-ibu naon Bu cik Ramadan ya Bu? Diet alami ibu-ibu malas Bu. Tapi kadang ayah yang seharusnya jadi langsung mau ayah bagi sabaliknya karena naon Bu? Pas buka sareng kolak ongko, gorengan ongko, sebuah ongko, saya ada paninnya punya mak kalau kata orang Garut mah nyebutnya. Nah pas sahur oge, gorengan Bu sahur Bu. Gorengan itu aya alusan. Nah, nabi tos gorengan ya punya. Tidak apa-apa ya Bu ya. Kalau kali-kali semuanya gak apa-apa Bu. Kita harus menikmati hidup kita. Ya dari ujung-ujung maut kene ada sebut. Menikmati, tapi memang kali-kali dan Allah sangat menyenangi ketika kita menjaga kesehatan. Artinya kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Jangan salah Bu, Rasulullah itu perutnya six pack, tidak one pack seperti suami ibu. Ya, hamil melahirkan nah suami ibu katanya. Nah, ketika seseorang berpuasa, itu Bu, untuk ibu-ibu tuh itu diet alami sebetulnya ya, diet sehat juga diet yang sehat, tapi juga bisa harapannya bisa bernilai ibadah. Nah, puasa sebagai latihan regulasi emosi itu adalah kenapa demikian? Karena ketika seseorang berpuasa, dia menahan lapar dan dahaga, tapi lebih sulit adalah menahan amarah, menahan ego. Tapi lulus mungkin ya Bu ya. Makanya teman saya ujian disertasi meni atoh pas lagi bulan puasa. Dan namanya pemujina amek-amekan isin karena menuju bulan puasa. Nah, dan dalam rumah tangga konflik jarang muncul karena masalah besar, yang muncul karena nada suara. Cuma di dia memang kadang ada suara ini seringkali menjadi masalah, apalagi kalau suami istri yang berbeda suku. Terus sebuah suku kanan, suku kiri. Saya tanya banyak suku Batak, rata-rata kan Batak dengan Sunda, kita kumaha Bu yang Batak sama Sunda. Saya kemarin Medan ke Pulau Samosir beli baju, asal dicarikan weh. Padahal mereka tidak memarahi saya, tapi karena beda gitu ya, asal dicarikan weh. Memang begitu gayanya, justru kalau tidak begitu kayaknya lemah gitu. Nah itu masalah nada
emosi yang jangankan berbeda suku bangsa yang sama Sunda dengan Sunda. Kalau masalah nada suara ini berbeda seringkali menjadi masalah. Ekspresi wajah yang kayak tadi dalam hati dalam hati B tapi wajahnya A gitu ya. Karena perempuan itu kalau lagi marah, kata dokter Aisyah Dahlan, minimal ditanya berapa kali Bu? 3 kali. Mama marah, mama marah, gitu. Sedih mah Bu, suami teh nembe naros, mama marah untuk nyak itu. Nya atuh itu banget toh, saya ngaleosin nanti gendong, yang ditanya 3 kali. Nah itu yang sering kali ya ekspresi wajah atau kalimat yang tidak dikelola. Ini adalah rumus rumah tangga menurut Ustazah Halimah Al-Idrus. Dalam rumah tangga, jangan dengarkan apapun ketika pasangan sedang marah. Karena yang berbicara itu adalah ditunggangi oleh setan, bukan setan yang berbicara. Cek setan kan menjadi salah wae. Rasaan mah ngagoda teh begitu-gitu teuing. Kadang aya setan ge sieun ku manusia saking leuwih setan sebenarnya. Ada istilah demikian. Kelakuan manusia kadang-kadang lebih dari setan. Ya Bu ya kan ada. Kita bisa semulia lebih dari malaikat dan bisa lebih dari syaitan. Ada ketika kita melakukan hal-hal yang memang syaitan menggodanya itu cuma sedikit. Kenapa kamu melakukan hal yang lebih gitu ya? Tapi kadang-kadang ada manusia yang lebih mulia daripada malaikat karena malaikat sudah jelas tidak memiliki amarah. Tapi ketika manusia bisa menahan amarah itu lebih mulia daripada malaikat karena manusia punya amarah tapi dikelola. Bukan ditahan. Saya salah berbicara, bukan ditahan tapi dikelola. Ibu di dia sok banjir tara Bu. Aman, dia aman. Nah, misalnya di banjir punya banjir, kemudian kita hanya pakai tanggul, kira-kira bakal jebol mah. Kita tahan aja pakai tanggul, bakal jebol kalau kita tidak cari drainasenya kemana, dikeluarinnya kemana bakal jebol. Itu pun emosi. Kalau kita hanya menahannya, tidak mengelolanya, lama-lama meledak. Ada seorang istri yang menggugat cerai suaminya karena suaminya gak bawa martabak. Sepele itu Bu, sepele tapi Senin gak bawa martabak, Minggu gak bawa seblak, Sabtu gak bawa bakso. Jadi bukan martabaknya, bukan baksonya, bukan seblaknya, tapi apa? Perhatian, pengertian, merasa tidak dihargai, merasa tidak itu. Tapi sok isi nanti kan ayah dina putusan nanti disebutkan. Dan harus detail ya Bu ya di putusan itu nanti panitra tuh juru tulis harus sangat detail. Nah itu. Tapi intinya di sini dituliskan konflik terjadi rata-rata bukan hanya karena masalah besar, tapi seringkali masalah kecil yang tidak pernah diselesaikan. Nah dan puasa itu mengajarkan bagaimana cara kita merespon, bukan hanya bereaksi. Bayangkan jika setiap anggota keluarga berkata ketika emosi memuncak, jawabnya begini, pas lagi emosi memuncak, saya sedang puasa, saya ingin menjaga hati. Pernah tebus jika gitu Bu? Pernah. Oke, saya sedang berpuasa, saya ingin menjaga puasa saya. Nah, dan Ramadan sebagai ruang mengubah kolektif, dan seringkali kita meminta anak berubah. Kita bisa mengubah orang lain nggak Bu? Nggak bisa, jangankan kita manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diturunkan Allah ke sebagai pemimpin umat itu bukan untuk mengubah, tapi ya pengantar wahyu. Tetap yang mengubahnya pada dasarnya Allah dan dirinya sendiri. Ya, apalagi kita jangan jadi pahlawan kaberangan. Yang ada kita akan semakin tersungkur. Misalnya auzubillah di sini ada suaminya yang jarang sholat. Kumaha Bu? Suaminya susah sholat, ibu kumaha biasa Bu? Ayo, ada suami yang susah sholat, ibu kumaha biasa Bu? Ingatkan, gimana lagi ya? Ini dibanjur ya. Hayang deh. Kita tidak diberikan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Istri pada suami tidak diberikan kewajiban. Kita tidak akan menanggung dosa suami, kecuali suami bukan menanggung. Tidak ada menanggung dosa, nggak ada ya Bu ya. Bukan menanggung bahasanya, tapi tetap akan dimintai pertanggungjawaban.
Kalau suami istri berbuat dosa, istri tersolat dilihat dulu. Istrinya pun tetap dilihat nanti, tapi dilihat dulu sebelum istri ada suami yang menjadi hijab dulu. Nah, tapi kalau istri kagak. Jadi ketika masalah sholat istri ternyata berlebihan, nada tinggi nggak banjur, nu ayak malah menang dosa, bukan menang pahala. Nah, karena kita memang pada dasarnya tidak bisa mengubah pasangan kita. Pernah dengar buku babu yang judulnya tuh Men Are From Mars and Women Are From Venus. Laki-laki lahirnya dari Mars, perempuan dari Venus. Dua-duanya tinggal di mana? Di bumi. Pasea mua, pasea. Kita nggak bisa mengubah suami kita memiliki pola asuh yang seperti apa dari orang tuanya, kehidupan yang seperti apa sebelum pada akhirnya menikah, dan kita nggak bisa mengubah. Kita hanya membantu berubah dan sama-sama berubah, ya Bu ya. Nah, Ramadan menghadirkan malam-malam yang hening. Di saat itulah keluarga bisa melakukan muhasabah kolektif. Tapi masalahnya Bu, ada keluarga-keluarga, bahkan klien saya yang hari pekan kemarin hari Rabu kalau nggak salah online, pas online tiba-tiba langsung nangis online, nangis. Kenapa? Hari pertama, Kamis ya, ada yang Rabu ada yang Kamis ya. Hari pertama bulan puasa itu drama di rumahnya, sahur, anaknya susah dibangunkan, ibunya akhirnya marah-marah. Ketika ibu marah ada masalah kakaknya dengan adiknya berantem, itu sahur pertama. Pas berantem ayah oke keluar, jadi emosi. Wah, saya capek, buka budak teh geuning capek, wah keluar kata-kata kasar dan lain sebagainya. Itu hari pertama bulan Ramadan. Dan banyak kondisi demikian, harus tahu kondisi yang Ramadan itu harusnya menjadi kenangan yang berharga untuk anak-anak, tapi malah membuat luka, termasuk Lebaran. Ya, Lebaran ayah masih kenapa saya sareng saudara ayah. Jadi tepatannya, aduh haram kasih sama masih kesel ayah. Nah itu ya Bu ya, yang coba kita agak detox, coba kita akan ada rilis. Nah, dimulai dengan cara apa? Kebiasaan kecil untuk cara mengubahnya. Pertama, berbuka tanpa gadget. Cung di dia lupa payung-payung sareng carogena gadget we gadget. Cung. Ayo. Nah, sekarang ada restoran di mana kalau makan itu ada wadah untuk nyimpan gadget. Jadi semuanya dikumpulin gadgetnya ya Bu ya. Nah itu boleh ditiru, dicoba kebiasaan kecil itu, berbuka, simpan gadgetnya, bukan bercengkrama. Karena sebetulnya kalau dalam hadisnya sunnahnya itu justru bercengkrama, tapi tidak berlebihan. Secara sunnah Rasul, tapi menurut medis ada yang beda lagi. Bisi kesedak lah, bisi kumahanya. Jadi intinya banyak sekali perspektif. Tapi intinya bisa dicoba berbuka tanpa gadget. Kemudian saling mendoakan sebelum tidur, mengucapkan terima kasih atas hal yang sederhana. Ibu sering pernah atau tidak pernah mengucapkan terima kasih suamiku karena 15 tahun pernikahan ini? Sering Bu? Sering atau tidak pernah? Selama 15 tahun pernikahan ini aku membersamai dari kecil nol, sekarang sudah banyak cicilan. Terus dari mulai rambutmu merah, dari mulai rambutmu hitam sekarang sudah putih dan lain sebagainya. Pernah kamu yang suka karaoke? Ke anak pernah nggak terima kasih anakku, kamu telah menjadi penghuni rahim pertamaku? Pernah nggak? Kamu telah menjadi anakku, pernah nggak Bu? Nah itu silakan ya Bu ya, ucapkan kalimat-kalimat terima kasih dan meminta maaf sampai menunggu Lebaran. Aduh, di setahun sekalinya padahal yang dosa nanti sana sunggal hari itu mah detik juga. Tapi minta maafnya menidikungkan, kolektifkan setahun sekali. Ini pokoknya beli sambil insrekan si ganyi hitam sareng kabayan hitam hampura kabayan loba salah kia henteu kabayan hitam loba salah mah hitam kia terus ya gitu tuh pas ya. Saya loba salah teh lain didinya. Oh, pokoknya pas ya itu teh minta maaf tapi
paripaseanya. Itulah ya Bu ya, yang harapannya keluarga itu, rumah itu betul-betul tempat pulang, bukan medan. Nah, banyak anak tumbuh dengan memori Ramadan yang berharga, namun ada juga yang menyimpan memori pertengkaran menjelang berbuka. Nah, maka pertanyaannya, memori apa yang ingin kita wariskan? Ramadan bukan hanya tentang pahala personal, tetapi juga tentang warisan emosional. Nah, itu saja mungkin Ibu ceritanya, ngawang kongnak punya kita cerita, karena kan perempuan itu kebutuhan verbalnya tuh berapa Bu? 20.000 kata per hari. Eta Bu dikasahakeun wae Bu. Jangan-jangan semuanya ke suami. Ayo. Saya bentar chat dulu sedikit suami kedap beli. Oke. Nah, poinnya adalah 20.000 kata Ibu eta dikamanakeun. Yang ekstrovert 20.000 kata, yang introvert 16.000 kata. Idealnya, karena kalau suami berapa Bu? Suami 7.000 yang ekstrovert, yang introvert 6.000. Oke, nah poinnya adalah jangan semuanya ke pasangan. Suami itu toh CF di tempat kerja ge CF lulus tuh. Tapi 6.000 panjang jawabnya. Kerja teh. Oh, dari itu kita alhamdulillah daripada nggak boleh bari ngoprek. Itu alhamdulillah nggak respon gitu kayaknya. Nah, harapannya 20.000 kata itu teh dibagi-bagi. Kahiji karena tilawah Al-Quran. Itu 9.000 kata harus tebu. Kedua, bacain cerita kamurang. Kali lu gibah sebagainya. Sanes gibah ambu eta mah berbagi informasi. Jangan ya pokoknya dibagi-bagi. Kata tangga boleh, sosial boleh, bikin status rada panjang boleh, keluarga. Sisanya residunya ke suami. Sehingga kalau dua-duanya residu itu yang munculnya itu udah ketenangan aja. Ya Bu ya, ibarat ada batu besar, ada kerikil nak nu keluar teh. Jangan batu besarnya ke suami, wae, karena Bu yang datang ke profesional itu 70% perempuan. Tapi tingkat bunuh diri tertinggi kebanyakan laki-laki. Karena dimulai dari anak kecil. Laki-laki tidak boleh menangis. Laki-laki harus selalu kuat. Aduh, pokoknya mah laki-laki di rumah-rumahnya buat itu dimulai doktrin yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sedari kecil. Kalau kata Syekh Ali Jaber, ketika seorang anak laki-laki di dalam menangis dari kecil, tunggu usia berapa dia gangguan jiwa. Gangguan jiwa teh sanes di rumah sakit jiwa wae Bu, terus nyambungnya pokoknya problematik dalam bentuk apapun, ekspresi emosinya lah, inilah itu dan lain sebagainya. Ada yang langsung hari tak kene, pas dari masa kecil kene tantrum wae. Ada yang nanti remaja, anak laki-laki ya, ada yang nanti dewasa, ada yang tiba sudah menikah, ada yang tiba sudah anak beda-beda. Tergantung situasi dan kondisi. Cuma poinnya itu gak sunnah Rasulullah tuh kalau sedih ya nangis. Kenapa anak laki-laki kita gak boleh nangis? Ayo. Terus Rasulullah ya kalau sedih mengucapkan, terus tidak menganggap dirinya harus sekuat baja dan lain sebagainya, tidak demikian. Yang kuat itu justru yang mampu menahan amarah, yang tenang dan lain sebagainya. Itulah sunnah-sunnah Rasulullah, prophetic parenting yang seringkali kita abaikan, yang justru itu merusak kesehatan mental anak-anak kita yang lama-kelamaan sekarang tuh remaja Indonesia tuh 1:10, yang satunya sudah mulai ada masalah kejiwaan. Ya, jadi 1:10 data yang terlalu sangat miris sebetulnya untuk itu. Oke, itu saja mungkin ceritanya. Silakan sebelum closing, apakah mau ada pertanyaan atau gimana? Mangga saya kembalikan lagi ke Ibu ya. Masya Allah ibu-ibu, dulunya dapat ilmu, banyak PR-nya ya ibu-ibu. Masya Allah. Tapi kalau apapun dan kalau dengan ilmu, insya Allah akan berjalan dengan mulus ya. Jangan sampai mendidik itu berdasarkan turun temurun gitu ya Bu ya. Jadi mendidik anak itu harus sesuai dengan zaman. Kalau dulu zaman saya tidak ada
megang HP ya sambil makan. Tapi kalau sekarang ibu-ibu menghadapi anaknya megang HP, ibu-ibu bingung mau menerapkan aturan takut anak marah. Jadi ibu-ibunya itu takut anak marah, padahal aturan harus diterapkan gitu ya. Baiklah ibu-ibu, mangga barangkali ada yang mau bertanya atau curhat, barangkali mumpung ada ahlinya gitu ya, daripada pas nanti ke rumah. Jadi pas pulang ke rumah welcome dengan suami dengan senyum gitu ya Bu ya, karena sudah dapat ilmunya bersama di sini. Mangga barangkali bagian dalam. Oh iya, Ibu Nia dulu mangga. Enggak pakai silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pakai mic aja Ibu biar ibu-ibu yang lain biar ibu-ibu yang lain menyimak juga apa pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok wae. Pondok mana nenek masuk hilapan. Hoyong supados salat teh anu husu kumaha neng? Hoyong salat anu husu. Yang sholat yang khusyuk, mangga Ibu. Oke, saya tanya dulu Bu, kalau sedekah harus ikhlas nggak Bu? Ikhlas. Ya, harus. Lu yang sesat sih. Maksudnya gini, secara syariat sedekah itu harus ikhlas. Tapi secara hakikat, kalau kita nunggu ikhlas, gitu, kita gak akan pernah sedekah. Itu maksudnya punya kali bisa dua yang sesat gitunya enggak. Cuma poinnya ini sama kayak sholat. Kita gak akan pernah sedekah kalau nunggu ikhlas. Tersebut mengenai 2.000 serang 100.000 menang dikeluarkan. Nah itu poinnya ya. Kalau kita nunggu ikhlas udah 50.000, 100.000 dikeluarkan, mau sedekah. Latihan, terus menerus latihan agar kita nggak tahu yang sebetulnya hati ikhlasnya yang mana, karena kita nggak tahu juga kita masuk ke surga teh lewat yang mana, amalan anu mana nggak tahu. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah pun menyampaikan saya masuk surga atas rahmat dari Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Sanes rahmat tukang masuk cuma poinnya adalah sholat pun demikian Bu. Sholat pun tidak perlu khusyuk. Karena kalau kita nunggu khusyuk kayaknya susah. Sudah ada penelitiannya, bahkan dalam hadisnya. Khusyuk itu kayak kita selevel sahabat yang pada akhirnya sahabat yang dibunuh dalam kondisi lagi sholat. Itu khusyuknya udah bisa itu. Itu khusyuk. Saking khusyuknya gak kerasa. Betul gak? Gak kerasa pasti panah. Kita gak usah nunggu, tapi kita terus menerus belajar untuk khusyuk. Caranya apa? Kita memanfaatkan bahwa kita tuh sedang bertemu dengan Allah. Kita sedang berdialog dengan Allah. Rata-rata anu teu khusyuk pada naon? Teu apal hartina bacaan sholat. Teu apal maksudnya bacaan sholatnya naon? Pokoknya asal disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya itu kita harus tahu artinya, mulai dari salah, mulai dari takbir hingga salam. Kalau kita tahu artinya kayaknya gak akan mau cepet-cepet kita sholat karena ingin lama kita dialog dengan Allah. Ya kita ingin lama berbincang dengan Allah, dan itu terus menerus khusyuk. Khusyuk itu gelombang otaknya ya alfa hingga zeta, betul-betul relax, betul-betul kita masuk di dalamnya. Dan itu caranya adalah perlu terus-menerus latihan. Latihan itu salah satunya kita dengan betul-betul merasa bahwa kita sedang berdialog, bahwa kita bisa menumpahkan semuanya. Arti kata sholat secara harfiah apa? Doa. Kita sedang berdoa. Bahkan kadang-kadang, bahkan Allah tuh tahu tanpa kita berbicara. Tidak berbicara pun Allah tahu, tapi akan lebih afdol ketika kita berbicara. Allah itu akan senang dengan hamba-hambanya yang berdoa, hamba-hamba yang meminta. Justru kalau kita tidak meminta, kita termasuk orang yang sombong. Jadi caranya Bu, latihan saja terus-menerus. Sama memang sebelum sholatnya kita harus melepaskan kelekatan duniawi. Nyamunya iya mah atau udah sanes Allahu Akbar.
Sanes gitu Allahu Akbar. Kunci gimana jadi emut wah segala karena eta aya setan ngabisikan teh video wah segala rupa itu seneng tadi itu pepoyan sanggarinya gitu wah segala rupa itu syaitan yang menggoda. Ya makanya sering-sering ta'ud a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu memang fungsinya ada anak kecil disuruh ta'ud sok deh ta'udillah ta'ud Istighfar. itu ya intinya maksudnya adalah memang kita harus sering kali meminta Allah untuk melindungi kita dari godaan setan agar salah satunya ketika sholat itu mungkin ibu Allahumma Ada lagi sebentar dari sebelah sini dulu Pak. Oke. Umi Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan tentang kalau ada perselisihan misalnya anak atau ke pasangan tapi gengsi gitu untuk minta maaf. Bagaimana cara melatihnya untuk menurunkan ego kita supaya mudah untuk meminta maaf ke suami, ke pasangan, ke anak agar jadi contoh juga buat anak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertama ini kayaknya pertanyaan ibu-ibu semua ya, mewakili gimana caranya. Pertama kita harus tahu akarnya kenapa kita gengsi. Rata-rata itu berawal dari luka pengasuhan. Kita tidak ada teladan, kita tidak ada contoh. Kalau memang salah minta maaf, kalau berterima kasih ya terima kasih sambil peluk. Rata-rata diawali dari itu dulu. Kita tidak melihat contoh itu. Misalnya fatherless lagi ramai kan? Fatherless Indonesia itu ranking ketiga fatherless. Anak yang kurang sosok ayah. Rata-rata ya karena mereka bingung. Mereka pun dulu diperlakukan itu oleh ayahnya, sehingga pas jadi ayah pun kebingungan. Nah, termasuk dalam masalah ini, dalam masalah minta maaf, berterima kasih dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu penyebabnya. Apakah ini diawali dari dasar yang masa lalu atau tidak? Ada yang tidak juga, yang orang tuanya terbiasa tapi kita sulit. Nah, berarti itu fokus saja di masa kini. Tapi rata-rata keduanya udah mah di masa lalu, udah mah di masa kini. Nah, kemudian udahlah pokoknya kayak gitu gejalanya gitulah, sulit meminta maaf, agak gengsi dan lain sebagainya. Maka kita harus memahami bahwa justru pahala yang besar itu adalah ketika kita mudah meminta maaf dan mudah memaafkan, mudah pula berterima kasih. Jadi jangan salah Bu, anak-anak TK yang seringkali diajarkan minta maaf, tolong, terima kasih itu memang kadang-kadang diawali dengan paksaan. Memang ada beberapa teori gitu ya, ada yang sudah jangan terlalu over agar anak tuh betul-betul meminta maaf tuh karena ia paham, bukan hanya ucapan tulisan. Tapi harus paham dulu apa salahnya, salahnya itu gimana. Cuma memang itu harus dilatih, dan cara melatihnya mulai saja dulu. Setelah dimulai lakukan terus. Justru nanti kalau kita sudah terbiasa, kita tidak melakukan itu nggak nyaman banget. Cuma memang itu yang memang kita harus seringkali detox emosi, harus seringkali berzikir itu karena itu. Lalu saya tanya Bu, kenapa berzikir itu tidak sekali aja? Ketika Fatimah atau Sayyidah Fatimah meminta Khodimah. Khodimah itu apa? Asisten rumah tangga ya. Maka Rasulullah menjawabnya apa? Kamu tidak perlu khodimah anakku, sebelum tidur kamu cukup berbaring subhanallah 30 itu di belakang alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali digunakan dengan la haula wala quwwata illa billah azim billah 100, maka hatimu akan merasa etan hatu sakali wae bismillah walhamdulillah la ilaha illallah al-qadir wa huwa al-aliyil itu sekali wae tapi sampai 100. Kenapa? Itu lihat-lihat karena harus diulang-ulang.
Semakin diulang-ulang kita akan semakin efektif untuk sodar itu jiwa. Diulang-ulang di pikiran, turun ke perasaan, pikiran dan perasaan berpengaruh pada perilaku. Jadi memang caranya kita harus terus melatih. Itu saja mungkin Teteh. Cara melatihnya, mungkin pertanyaan cara melatihnya adalah tergantung akarnya. Kalau akarnya dari masa lalu, selesai dulu dengan masa lalu. Kalau selesai dulu dengan masa lalu, kalau tidak ada akar dari masa lalu, cara memulainya harus dengan cara keberanian saja bahwa ini itu adalah yang terbaik untuk manajemen komunikasi. Awal mulanya demikian, tapi tentu tidak berlebihan juga. Ya, kalau berlebihan ya khawatir jadi fake juga berarti. Biasa aman jadi. Itu saja mungkin Teteh. Wallahu a'lam. Ya, pemimpinnya ayah naon. Boleh. Ya mangga tadi Ibu Haji datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, tadi kan dikatakan banyak yang sudah sampai sepuh juga ya masih ingat dengan trauma masa kecilnya. Nah, gitu. Itu biasanya usia berapa yang tersimpan kuat di memori, usia anak berapa, jadi memori yang terutama yang jelek-jelek ya itu usia berapa puncaknya gitu si anak itu menyimpan memori tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kan ada tahu Ibu iceberg. Iceberg itu gunung es. Alam bawah sadar dan alam sadar. Nah, itu tersimpannya kan di alam bawah sadar, long term memori jangka panjang. Jadi pas Tansia agak lupa itu karena itu tersimpannya bukan di alam sadar. Kalau di alam sadar tuh sesuatu hal yang kita anggap gak penting. Misalnya Ibu sahur tadi berapa suap? Emut karena menurut kita gak penting. Akhirnya hanya tersimpan di alam sadar. Udah skip, gak penting. Tapi kalau sudah melibatkan emosi, itu tersimpannya di alam bawah sadar. Entah emosi yang bahagia ataupun emosi yang sebaliknya. Nah, di usia berapa itu kuat? Beda-beda. Ada yang dari umur 4 tahun memorinya sudah kuat, sudah paham, itu pun akan terngiang. Tapi rata-ratanya usia 6 sampai 7 tahun sudah mulai dengan sangat jelas memorinya teringat di usia tersebut. Kalau di bawah itu beda-beda tergantung anaknya. Ada yang sudah terekam dengan jelas, ada yang samar-samar ataupun seperti apa. Ya, kalau dari sana rata-rata sudah ingat, tinggal usia berapapun ingat. Cuma intensitasnya ada yang samar-samar atau seperti apa. Ibu tahu pikun atau demensia? Tahu gak? Itu mereka tuh hilang ingatan gak? Enggak, tapi ingatannya loncat-loncat. Bahkan yang dominan tuh kadang masa lalu yang diingatnya. Artinya memang kita akan sangat capek dan lelah ketika kita menganggap yang dimaksud dengan memaafkan itu adalah melupakan. It's never, tidak akan pernah bisa kita rasakan melupakan itu ya. Jadi harapannya pelan-pelan kita memahami bahwa memaafkan itu yang memaafkan saja, tidak dalam bentuk melupakan. Oke, itu mungkin Ibu. Wallahu a'lam. Masih ada iya mangga Ibu kita undang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan atas ilmu yang telah diberikan. Ini adalah masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Untuk detox emosi, terutama membangunkan anak-anak atau cucu ya. Kalau hari-hari biasa itu untuk melaksanakan sholat subuh, kalau sekarang di Ramadan ini untuk sahur ya. Nah mungkin ada tips memudahkan anak bangun itu, ingin tahu gitu supaya mudah ya. Emang agar kita tidak emosi, memang membangunkan anak kalau susah bolak-balik gitu. Mungkin ada tipsnya gitu. Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, ini kita masalah emak-emak ya. Oke, begini Bu, pertama harus sering disonding. Itu artinya sering diingatkan, sering diceritakan bahwa sahur tuh nanti pasti dibangun jam segini dan sebagainya, itu lebih sering.
Yang kedua, boleh disampaikan manfaat dari sahur. Kalau kita semakin bangun kita telat, semakin asupan nutrisinya pun tidak maksimal. Maka efeknya nanti puasanya begini-begini, itu diceritakan. Baik sebelum, jauh-jauh, jadi daily dalam kesehariannya demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, tergantung usia. Kalau di usia yang masih seperti apa ya, ketika masih sulit digendong, pindahin dulu, usap-usap bagian mana, diketek-ketek dan lain sebagainya dulu dan lain sebagainya. Itu pelan-pelan. Nanti anak pun lama-kelamaan akan dulu. Tapi kalau sudah usianya sudah gimana? Besar. Ya itu terus hujan. Ya kalau sudah besar, memang itu dia kenapa sulit bangun? Karena dia belum paham. Kenapa saya harus cepet-cepet bangun? Untuk apa? Gak apa-apa lah. Jadi bukan masalah fisiknya, tapi kognitifnya, pikirannya yang memang dia menyepelekan. Jadi dia yang memang posisi mengabaikan bahwa ini tidak terlalu penting dan tidak apa-apa, saya tidak perlu. Cuma kan dari segi orang tua itu sangat ada kekhawatiran, lulus bahasa masyarakat juga cacing, naon itu istilahnya teh kalau kata orang sudah tuh lupa saya pokoknya cacing naon lah ya. Nah itu orang tua ada kekhawatiran di sana, tapi ternyata anak berbeda berpikirnya. Jadi yang terpenting itu bukan cara ibu saat itu membangunkan. Jadi bukan pas menuju tidur relapnya itu, bukan itu dah. Kalau itu mah gak jauh berbedanya. Pelan-pelan dari kepala dikritik, dikubah-kubah pelan-pelan, baru dioyak-oyak. Namun kata orang Sunda juga bangkit misalnya. Dioyak-oyak, cara yang ibu pun sudah tahu. Tapi bagaimana menemukan awareness itu? Menemukan kesadaran bahwa sahur itu kalau kita bangunnya tepat waktu manfaatnya ini. Berarti yang harus dilakukan ketika kesehatan. Itu mungkin kalau orang ada acara ngebangun kemana pas terang sebetulnya biasa acara vlognya memang situnya rada kebas, rada susah gitu. Sebelum itunya bu, sebelum itu dialognya yang harus disampaikan paham kenapa saya harus dilakukan. Itu mungkin Ada lagi pertanyaan? Oke, makasih. Sebelah dalam ibu Di sini ya. Kalau ke Ambu Consulting beda lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Bu, apakah kita kan punya pengen yang terbaik buat anak ya? Kayak apa sih namanya? Menginginkan yang terbaik buat anak itu versi kita salah apa enggak gitu. Oke, boleh. Nah, dikasih mic dari aku. Oke, siap. Saya paham maksudnya. Di buku saya yang ke-10, saya nulis buku judulnya Menjadi Orang Tua yang Mencintai dan Dicintai Anak. Itu menggambarkan bahwa orang tua itu sudah pasti mencintai anaknya, tapi ada bedanya. Ibu cari deh di Al-Quran, ada nggak yang menjelaskan relasi ibu dengan anak? Tapi puluhan itu menjelaskan ayah dengan anak. Kenapa demikian? Karena ibu mah kudu pakai dalil, betul kan? Ibu mau udah otomatis mencintai anaknya, menyayangi anaknya, mata koyong gaduh murang kalinya hilap dinya. Kayak nama nyeri ngelahirkan hilap di tuh ayah gaduh orang ayah. Kete, ayah nama nyeri kene karaos kan 5 tahun ini mah hilap di. Tapi kalau ayah harus sampai diberi dalil, tos di pasien dalil itu kadang pasiennya tuh paham. Itu ayah ya, Lukman lah inilah itulah dan lain sebagainya. Nah, namun kemudian cara mencintainya yang berbeda-beda. Menurut kita ini versi terbaik, ini adalah yang terbaik, tapi kadang-kadang diterima oleh anak. Kadang ada yang menerima bahwa ini yang terbaik, kadang-kadang pun sebaliknya.
menganggap ini adalah bentuk kepanan, menganggap ini adalah bentuk seperti apa. Kenapa bisa ada perbedaan di titik itu? Saya sering kali menyampaikan lamun ulang, lamun urang melak cabe tangtu bakal jadi cabe, lamun urang melak hade tangtu bakal jadi hade, lamun urang melak gonteng tangtu bakal jadi gonteng, lamun urang jadi makan intinya, lamun urang melak goreng tangtu bakal jadi goreng. Maksud saya itu semuanya ada penyebabnya. Kenapa bisa ada perbedaan yang signifikan? Kalau perbedaan yang biasa yang pada akhirnya didialog dan selesai itu alamiah. Kita harus sering dialog dengan anak kita. Tapi kalau signifikan, orang tua menganggap ini kasih sayang, menganggap ini yang terbaik, anak sebaliknya. Maka itu harus betul-betul dilihat lebih mendalam, betul-betul dimediasi sebetulnya seperti apa. Bisa jadi anaknya yang keliru, anaknya yang terus-menerus harus dicat, tapi bisa jadi pula orang tuanya yang kadang-kadang memaksakan kehendak, tidak sesuai dengan situasi kondisi, tidak sesuai dengan kesehatan mental anak, ataupun dari sisi anaknya yang masih terus-menerus belajar untuk memahami bagaimana ia seharusnya berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Jadi jawabannya tergantung, ya. Dari pertanyaan itu tuh tergantung situasi kondisinya seperti apa, maksudnya seperti apa. Ya, itu saja mungkin Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Udah kayaknya Bu Amang cukup. Cukup katanya. Atau itu satu lagi? Oh, ada. Masya Allah. Bonus katanya Bu, satu lagi. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya. Terlalu sering. Gimana caranya? Menghilangkan trauma karena sering sakit hati Sama pasangan gitu maksudnya? Keluarga. Oke, jawabannya tergantung. Makanya barusan Ibu tadi bertanya sama siapa. Kalau sama pasangan kayak gimana, kalau sama orang tua kayak gimana, kalau trauma dengan hal yang lainnya pun kayak gimana, tergantung. Tapi intinya yang namanya sudah di trauma, sudah trauma itu artinya gini Bu. Kemarin ada musibah di Sumatera, Aceh, di Aceh gitu ya khususnya. Kira-kira orang yang mengalami musibah tersebut, profesi apapun dia bakal nangis jeritan mau dia ustaz, mau dia psikolog, ustazah, mau dia dokter, siapapun itu yang profesinya terkenal dengan tenang-tenang, nangis juga, teriak-teriak juga ketika tiba-tiba saudaranya meninggal, orang tuanya meninggal, begitu Pak. Itu alamiah. Tapi kalau sudah berselang waktu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, masih terngiang-ngiang, masih terbayang, itu trauma. Dan cara menyelesaikannya tergantung. Kalau traumanya masih bisa kita atasi dengan self healing, dengan kita mencoba untuk mindfulness Ibu, bedakan healing sama refreshing. Ibunya, Ibu jalan-jalan belum tentu healing, malah kadang-kadang jadi haling, healing liur, kadang-kadang pusing kayaknya. Nah, harus dibedakan refreshing dengan healing. Healing itu betul-betul penyembuhan. Kalau kita bisa mampu melakukannya sendiri dan ternyata itu bisa membuat kita merasa lebih baik, lebih mindful, lebih well-being, maka tidak apa-apa. Tapi jika sekiranya ini sudah mengganggu aktivitas saya, mengganggu pikiran, perasaan, dan perilaku saya secara terus, kita harus dibantu profesional. Kalau memang sudah di titik trauma, kita karena pasangan, karena keluarga, orang tua, mertua, dan lain-lain. Jadi jawabannya tergantung sekarang tuh titiknya itu tuh seperti apa. Kalau di titik yang Ibu masih bisa menghandle, Ibu silakan pertama jelas dari sisi spiritual seperti apa, dari sisi psikologis pun seperti apa. Nah, jadi ada teori yang depresi atau apapun tidak ada kaitannya dengan iman. Kenapa demikian? Kita baca Quran surah Maryam ayat 21 sampai 27. Maryam binti Imran pernah di titik apa? Ya Allah, jika hidupku akan begini-begini saja, maka matikan aku. Katanya Maryam binti Imran yang kata
semua sudah pasti masuk surga. Atulah mungkin itu mah kurang iman. Tapi tidak demikian, Allah itu tidak menjudge Maryam binti Imran. Tapi Allah menurunkan malaikat Jibril. Kemudian di ayat selanjutnya apa? Nah, janganlah engkau bersedih. Silakan engkau duduk di pohon kurma, engkau goyang-goyangkan pohon kurma itu, engkau makan buah yang basah, dan engkau silakan minum dengan air sumber yang mengalir. Artinya kita validasi dulu bahwa kita marah, sedih, kecewa, takut, dan sebagainya. Namun kita pun harus bergerak, dan salah satu healing untuk perempuan apa? Kuliner. Juga di ayat itu kan dikasih makanan dan minum. Kulineran. Jika kita bisa menghindar dengan cara-cara demikian, dengan kita terus-menerus secara spiritual seperti apa, secara psikologis seperti apa, kita tidak perlu bantuan profesional. Tapi jika sudah mengganggu dari trauma itu, kita jadi amuk-amukan ke anak, kita jadi malah menambah luka, malah menambah trauma, kita marah-marah pada yang tidak berdosa, tidak berdaya, itu sudah pasti butuh dibantu oleh ahli. Itu mungkin ibu Allah Udah ya ibu-ibu. Sebenarnya ibu-ibu itu masih penasaran, ya, masih penasaran. Tapi insya Allah apa yang sudah Ambu sampaikan, ibu-ibu merasa setidaknya ada pencerahan bagaimana sih sebenarnya pola ingin rumah tangga bahagia, mendidik anak bahagia. Ternyata mendidik mengurus anak itu harus dengan ilmu. Ketika anak kita tidak taat sama kita tidak serta-merta langsung memberikan label kepada anak yang negatif, ya. Tapi kita harus berusaha mencari ilmunya, terus gali ilmunya, ya. Insya Allah ibu-ibu semangat terus, dan sekarang banyak media sosial yang membantu, kadang ceramah-ceramah singkat juga. Jangan lupa juga bertanya kepada yang ahlinya, jangan malah curhat kepada tetangga sebelah yang malah jadi bukan menambah dingin, gitu, malah nambah panas. Terima kasih kepada aku mau closing ya, sekaligus ya, closing dari saya. Pernikahan bisa diawali dengan cinta, dijaga dengan ilmu, dan dipertahankan dengan iman. Kita tidak bisa selalu membersamai anak dalam setiap momen kehidupannya, tapi minimal kita membersamai anak di 3 momen. Pertama ketika anak kita sedih, kedua ketika anak kita sakit, dan yang ketiga ketika anak kita unjuk prestasi. Kemudian Ramadan akan pergi, namun harapannya yang tinggal adalah pertanyaan, apakah hati kita lebih lembut dari Ramadan sebelumnya? Apakah rumah kita itu lebih tenang dari sebelumnya? Ya, itu mudah-mudahan menjadi penunjuk kita semua. Sekali lagi saya haturkan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan berkah ziadatul khair untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam pertemuan ini ada kata-kata yang di hati. Kita tutup ini dengan doa ya Bu ya. Kita istighfar dulu Bu. Astagfirullahaladzim. 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 Allah. Barangkali hajat hamba itu begitu sulit Engkau ijabah karena terlalu banyak dosa hamba. Astagfirullahaladzim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba yang telah menyayangi hamba sedari kecil. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya maksudkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di majelis ini. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap sehat semuanya, berkah semua, yang punya utang segera dilunaskan. Amin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, itu ada hadirin katanya buat ibu-ibu yang pertama mau foto bersama dulu katanya. Siap. Foto bersama. Ayo kenang-kenangan nanti setelah foto ibu-ibu cari kenanya.